Selamat datang di video kami tentang pengaruh kebijakan fiskal terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah dapat memengaruhi pola konsumsi masyarakat, didukung oleh bukti-bukti dari jurnal penelitian terpercaya. Mari kita mulai. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengelolaan pendapatan dan belanja negara. Salah satu pendapatan utama negara berasal dari pajak, sementara belanja negara digunakan untuk membiayai berbagai program seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi demand agregat perekonomian dan sisi penawaran dalam jangka panjang dengan meningkatkan efisiensi perekonomian. Ada dua jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif yaitu ketika pemerintah meningkatkan belanja atau menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif yaitu ketika pemerintah mengurangi belanja atau menaikkan pajak untuk menstabilkan ekonomi yang berlebihan, atau dengan kata lain untuk mengendalikan konsumsi. Kebijakan fiskal memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Ketika pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, seperti menurunkan pajak atau memberikan bantuan langsung tunai, daya beli masyarakat meningkat. Hal ini mendorong konsumsi yang pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal ekspansif lainnya umumnya seperti mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas di berbagai sektor yang juga dapat mendorong konsumsi masyarakat. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang kontraktif dapat berdampak negatif pada beberapa sektor, seperti sektor yang berorientasi pada konsumsi rumah tangga. Kebijakan fiskal kontraktif yang menyebabkan penurunan konsumsi seperti menaikkan pajak atau mengurangi subsidi. Hal ini dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menurunkan tingkat konsumsi. Berikut adalah beberapa contoh kasus dari jurnal penelitian yang membahas pengaruh kebijakan fiskal terhadap konsumsi masyarakat. Contoh pertama, pengaruh pemotongan pajak terhadap konsumsi. Menurut Manik et al. 2024, menaikkan pajak dapat mengurangi pendapatan rumah tangga sehingga mengurangi konsumsi dan permintaan agregat. Di sisi lain, Silalahi dan Ginting 2020 menyatakan bahwa pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income dan pada akhirnya mempengaruhi permintaan. Kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan marginal propensity to consume (MPC). MPC merupakan perbandingan antara tambahan konsumsi akibat adanya tambahan pendapatan. Sehingga jika MPC meningkat, maka peningkatan pengeluaran atau konsumsi akan lebih banyak. Ini membuktikan bahwa kebijakan fiskal yang mengurangi beban pajak dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh kedua, dampak pengurangan subsidi BBM terhadap konsumsi. Di sisi lain, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Energy Policy 2013 menemukan bahwa pengurangan subsidi BBM menyebabkan kenaikan harga bahan bakar yang pada akhirnya dapat mengurangi daya beli rumah tangga, terutama di kalangan kelompok berpendapatan rendah. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kenaikan harga bahan bakar juga mempengaruhi pengeluaran untuk barang dan jasa lain karena biaya bahan bakar memiliki efek domino pada harga barang di pasar. Hal ini dapat menyebabkan penurunan konsumsi terhadap barang dan layanan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal kontraktif seperti pengurangan subsidi dapat memiliki dampak negatif terhadap konsumsi masyarakat. Berdasarkan bukti-bukti empiris tersebut,
dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia. Kebijakan ekspansif, seperti bantuan tunai dan pemotongan pajak, terbukti efektif dalam meningkatkan konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan kontraktif, seperti pengurangan subsidi, perlu diimplementasikan dengan hati-hati agar tidak menurunkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang kebijakan fiskal yang seimbang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Salah satunya dengan menerapkan strategi yang tepat. Menurut Muhlisa et al. 2024, pemerintah Indonesia dapat menerapkan sejumlah strategi, yaitu yang pertama, mengelola anggaran untuk mengefisiensi pengeluaran negara dengan mengidentifikasi proyek-proyek yang memberikan nilai tambah tinggi bagi ekonomi, dan fokus pada sektor-sektor kunci yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, pembaruan terhadap sistem pajak untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan, termasuk pengurangan beban pajak bagi sektor-sektor tertentu yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Yang ketiga, memberikan dukungan penuh terhadap para pelaku usaha seperti UMKM. Dengan memberikan dukungan finansial, baik melalui pembiayaan maupun subsidi, kepada usaha kecil menengah yang dapat menjadi penggerak perkembangan fiskal. Yang keempat, mengoptimalkan anggaran dengan mengelola antara pendapatan dan pengeluaran untuk mencegah ketidakstabilan ekonomi. Maka pemerintah harus memfokuskan pada kebutuhan yang bersifat penting agar pengeluaran tidak melebihi dari pendapatan negara. Yang kelima, mengembangkan sumber daya manusia, yaitu memberikan layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan memberikan sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk dapat mengeksplor ide atau gagasan yang menarik sehingga pola pikir masyarakat menjadi kreatif dan inovatif. Nah, sudah tahu kan bagaimana kebijakan fiskal memengaruhi konsumsi masyarakat? Jadi, setiap keputusan pemerintah terkait pajak dan belanja negara bisa berdampak langsung pada daya beli kita. Penting bagi kita untuk lebih memahami kebijakan ini agar bisa merencanakan keuangan dengan lebih baik. Kalau menurut kalian, kebijakan fiskal saat ini sudah cukup efektif belum? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Ubur-ubur ikan lele, sampai jumpa le.